dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, FMIPA-UI, kembali mencetak 3 guru besar. Mereka adalah Profesor Henry Murphy, Profesor Aryatna Laksmidevi, dan Profesor Supriyanto. Rabu 8 Januari 2025, Rektor Universitas Indonesia, Profesor Heri Hermansyah, mengukuhkan ketiganya di Balai Sidang UI Depok. Profesor Henry Murphy yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang Advanced Data Analytics menuntaskan gelar sarjananya pada tahun 1996. Melanjutkan jenjang magisternya di bidang jaringan syaraf, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia tahun 2000 hingga 2002. Prof. Henry kembali melanjutkan program doktor di bidang pembelajaran mesin, Fakultas Teknik Elektro dan Ilmu Komputer Technische Universität Berlin tahun 2005 hingga 2010. Dalam pidato pengukuhannya, Prof. Henry Murphy menyoroti peran sentral ilmu data. Salah satu model utama dalam ilmu data adalah pembelajaran mesin. Dalam sejarahnya, pembelajaran mesin mulai berkembang dengan model statistika yang berbasis teori probabilitas dan statistika. Saat ini ilmu data atau data science merupakan ilmu utama dalam mendukung pengambilan keputusan. Karena salah satu kemampuan utama dari data science adalah untuk memprediksi, kemudian juga sebagai pendukung keputusan. Sehingga data science akan menjadi metode utama untuk mendukung pengambilan keputusan. Sementara itu, Profesor Aryatna yang dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu material komposit memulai pendidikan sarjananya di jurusan Fisika, Fakultas MIPA Institut Teknologi Bandung tahun 1987. Program magister ia raih dari Faculty of Engineering, University of South Australia pada 1995 dan melanjutkan pendidikannya di School of Physics and Material Engineering, Monash University, Australia pada 2001 hingga 2005. Prof. Aryatna melihat Indonesia kaya akan bahan alam, baik mineral maupun non-mineral. Komposit hijau menjadi salah satu bahan yang dikembangkan karena lebih mudah terurai untuk keberlangsungan lingkungan. Bahan alam dan tanaman ini mempunyai potensi besar dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penyusun komposit hijau. Oke, komposit adalah material yang tersusun dari 2 atau lebih material penyusun yang tidak larut satu sama lainnya. Karena ada 2 atau lebih jenis material, maka disebut komposit. Sedangkan komposit hijau adalah jika semua material penyusunnya yang 2 atau 3 lebih tadi itu dapat terdegradasi dengan mudah di alam, sehingga disebut komposit hijau. Nah, apa keuntungannya untuk lingkungan? Keuntungannya untuk lingkungan karena semua bahan penyusunnya itu mudah terdegradasi, maka dia tidak akan mencemari lingkungan. Kalau kita mengambil contoh komposit plastik dengan penguat serat gelas misalnya, komposit polimer itu tidak terdegradasi di alam sehingga dia mencemari lingkungan. Di sesi terakhir, Profesor Supriyanto Arjopawiro dikukuhkan sebagai guru besar bidang fisika medis radioterapi. Menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang fisika Universitas Diponegoro tahun 2001, Prof. Supriyanto melanjutkan pendidikan magister fisika pada peminatan fisika medis FMIPA-UI tahun 2002 hingga 2005. Gelar Doctor of Philosophy ia raih dari Center for Medical Physics and Biomedical Engineering, Medical University of Vienna tahun 2011. Sejak tahun 2012, Profesor Supriyanto memulai kiprahnya di Universitas Indonesia, mulai dari asisten ahli, lektor, kepala lektor, hingga menjadi guru besar.
Penelitiannya fokus pada pemanfaatan radiasi nuklir untuk terapi kanker. Oncology Quatro telah dikenalkan oleh International Atomic Energy Agency yang merupakan manajemen audit yang secara komprehensif baik secara klinis dan aspek fisika dari pihak eksternal. Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas secara nasional dan regional telah dilakukan dan mendukung bahwa akurat pelayanan radioterapi meningkat mutunya. Jadi penelitian saya itu berfokus pada verifikasi. Verifikasi itu adalah mengecek bahwa perencanaan, jadi radioterapi itu adalah prosedur yang dilakukan untuk terapi kanker. Nah, terapi kanker itu harus melewati namanya perencanaan, dan perencanaan ini sebelum diberikan, jadi perencanaan dosis radiasi yang harus diberikan ke pasien. Nah, sebelum diberikan dosis ke pasien, maka harus dilakukan cek. Jadi perhitungan yang atau direncanakan itu sesuai atau tidak. Nah, penelitian saya itu banyak fokus di pengembangan metode untuk verifikasi dosis radiasi. Gitu. Jadi arahnya seperti itu. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten, Sugeng Sumbarjo, mengapresiasi makalah yang disampaikan Profesor Supriyanto. Ia berharap dengan pengukuhan ini, kerjasama antara UI dan Bapeten bisa lebih berkembang di masa depan. Tadi di dalam makalahnya Pak Prof. Supriyanto itu mengenai audit fasilitas radioterapi, dan ini sangat relevan dengan apa yang diawasi oleh Bapeten, sehingga sangat cocok di sana. Nah, apa tujuannya audit ini? Yang pertama, manfaat makalah ini ya, tentunya yang pertama adalah untuk para pasien. Dengan adanya audit ini, sehingga alat itu memberikan tingkat presisi yang jauh lebih tinggi, sehingga pasien dapat memberikan pengobatan terapinya itu lebih optimal, karena dosis yang diterima oleh pasien itu betul-betul minimal dengan hasil yang maksimal. Yang manfaat kedua untuk para tenaga medis, itu baik dokter, perawat, fisika medis, dan semua yang terlibat di dalam sana. Itu dengan adanya tadi perhitungan audit radioterapi, maka dosis yang diterima itu akan jauh lebih kecil. Jadi itu mendukung program proteksi radiasi di dalam keselamatan nuklir. Yang ketiga, tentunya bagi Bapeten, bagi kami ini menjadikan referensi yang baik bagi kami dalam menyusun peraturan atau standar yang akan digunakan untuk ke depannya. Hingga saat ini, FMIPA UI memiliki total 35 guru besar tetap dan berada di posisi keempat dengan jumlah guru besar terbanyak di Universitas Indonesia. Tim Liputan TVUI.